Mulai sekarang untuk 1 bulan ke depan, prakteknya sederhana. Uang mudah didapat atau ternyata saya punya uang, maka sejatinya Anda sedang mengisi itu berulang ke dalam pikiran bawah sadar Anda. Disinilah pada akhirnya magnet itu bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman yang nonton siaran langsungnya. Selamat pagi, siang, dan malam buat Anda yang nonton siaran ulangnya. Sehat-sehat buat Anda semuanya. Video kali ini saya ingin membahas tutorial cara bagaimana menjadi magnet uang dengan mudah dan dengan cara yang sangat masuk akal. Sebelumnya Anda harus tahu dulu bahwa semua ini adalah konsep pikiran. Dan saya pun terus mengulangnya bahwa urusan rezeki, urusan keinginan, doa, dan lain sebagainya itu adalah konsep pikiran. Tapi pikiran itu bukan akal ya. Pikiran yang dimaksud adalah pikiran bawah sadar, sebut saja hati. Kita ambil poinnya, garis besarnya di situ dulu. Bahwa rezeki atau kebahagiaan itu tergantung bagaimana konsep pikiran atau konsep hati. Ya, gitu, biar simpel aja ya. Jadi konsep hati. Nah, sebelum saya jelaskan urutan-urutannya, poin dasarnya yang harus Anda ketahui adalah konsep hati itu sendiri. Atau lebih mudahnya adalah konsep pikiran bawah sadar itu sendiri. Ini bukan bicara logika, ini bicara belief, ini bicara keyakinan. Karena kalau secara logika, even ada pertanyaan bagaimana caranya agar rezeki kita lebih baik, ya kerja jawabannya. Itu logika atau akal kita. Karena nggak mungkin kita mendapatkan duit kalau kita tidak bekerja. Kan itu secara logika. Maka kalau Anda masih menggunakan logika, penjelasan saya tetap akan tertolak di pikiran Anda. Paham ya? Itu dulu yang harus digarisbawahi. Jadi yang akan saya sampaikan dari A sampai nanti di bagian akhirnya, ini bicara konsep iman atau konsep belief system atau sistem keyakinan. Jadi yang akan saya jelaskan poin utamanya adalah pikiran bawah sadar. Pikiran sadar itu adalah akal. Tadi yang saya sampaikan logika kita. Itu pikiran sadar yang kapasitasnya cuma 10-12%. Bahkan ada yang mengatakan 5%. Artinya tetap lebih kecil. Nah, konsep pikiran bawah sadar itu lebih dominan mempengaruhi hidup kita, yaitu 90-95%. Maka inilah ruang yang paling asik untuk kita bahas. Nah, orang yang kesulitan dalam hal rezeki sudah bisa dipastikan konsep hatinya adalah konsep sulit. Nah, konsep hati ini dibangun oleh masa lalu. Saya coba jelaskan pelan-pelan ya. Konsep hati ini adalah konsep yang dibangun dari sejak kita masih kecil. Dan itu kita dapatkan dari informasi. Informasi bisa verbal, bisa non-verbal. Dari apa yang sering kita lihat, kita dengar, kita rasa. Nah, 3 poin inilah yang akan saya gunakan menjadi alat yang utama nanti di bagian akhirnya. Jadi jangan skip videonya ya. Pikiran bawah sadar sekali lagi dominan mempengaruhi hidup kita atau hidup kita dipengaruhi oleh pikiran bawah sadar kita. Jadi kalau ada orang yang merasa kesulitan dalam hal rezeki ataupun kebahagiaan, berarti konsep hatinya adalah konsep sulit. Nah, sekarang bagaimana konsep sulit atau konsep sedih atau konsep miskin di dalam pikiran bawah sadarnya ini bisa berubah? Itu yang menjadi pertanyaan kita semuanya sebenarnya. Simpel sih sebenarnya cara merubahnya. Cukup dengan mengetahui dengan sadar konsep yang dibangun dari dulunya apa. Kalau sudah tahu konsep yang dibangun dari dulunya itu apa, maka kita tahu apa yang harus kita rubah. Itu poinnya. Misalkan kalau pertanyaannya spesifiknya adalah ke rezeki. Oke? Berarti bisa saya pastikan ada sebuah keyakinan atau kalimat yang mengatakan di dalam beliefnya Anda, di dalam pikiran bawah sadar Anda, yaitu bahwa uang sulit untuk didapat. Mau dapat uang ya kerja. Untuk kaya kerja keras. Uang bukan segalanya. Uang tidak menjamin kebahagiaan. Kaya adalah sesuatu yang bisa menjauhkan saya dari surga. Coba di list tadi, silahkan Anda tonton ulang. Di list, saya bisa tebak. Ini dominan ada di dalam pikiran bawah sadar seseorang yang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Terkait tentang rezeki. Sudah ketemu ya? Kalau sudah ketemu berarti Anda tahu apa yang harus Anda rubah. Rubah belief,
rubah keyakinan dengan keyakinan baru. Itu yang paling dasar. Jadi mulai sekarang, mulailah melatih ucapanmu dengan sesuatu yang mungkin tabu menurut. Yaitu, ucapkan ini ya, berulang, dan mungkin nggak sampai 1 bulan, nanti Anda akan merasakan perubahan itu. Ucapkan ini berulang. Ternyata uang itu mudah sekali untuk didapat. Dan ternyata uang itu sangat menjamin kebahagiaan seseorang. Dan ternyata dengan uang justru ibadahku lebih baik. Dan ternyata kalau saya kaya, atau ternyata kekayaan itu menjadikan diri atau pribadi menjadi manusia yang lebih bermanfaat dan lebih baik. Ulang-ulang kalimat itu 21 hari atau setidaknya 1 bulan. Nggak ya? Itu satu. Kemudian yang kedua, kalau kita bicara spesifiknya rezeki, berarti kita tidak familiar dengan yang namanya uang. Kenapa tidak familiar dengan uang? Ya otomatis. Karena kalau orang sulit dalam hal rezeki, dia agak jarang pegang uang. Ini saya kasih metode yang sangat mudah untuk Anda praktekkan. Ya, tadi saya katakan bahwa kita atau Anda mungkin tidak familiar dengan uang. Jadi, mulailah bangun hubungan yang baik dengan uang. Lantas pertanyaannya, bagaimana caranya membangun hubungan yang baik dengan uang? Yang pertama, berapapun yang Anda miliki, syukuri itu, nikmati itu. Kemudian, usahakan selalu ada uang di kantong, berapapun nominalnya, berapapun nilainya. Udah, ikutin saja. Tadi saya sudah framing di awal bahwa ini tidak bicara logika. Anda bisa lihat 1 bulan perubahannya nanti ya. Terus pegang uang. Sampai kata hati Anda, self-talk Anda, artinya bawah sadar Anda mengatakan, aku punya uang, aku punya uang, aku memiliki uang, ternyata aku punya uang, dan seterusnya. Ini otomatis. Pikiran bawah sadar Anda akan mengatakan itu. Lambat laun, pikiran bawah sadar Anda akan terkecoh, akan termanipulasi. Artinya, pikiran bawah sadar yang termanipulasi itu bagian dari ilmu visualisasi. Jadi puncaknya visualisasi adalah ketika dia tidak bisa membedakan mana imajinasi, mana realita. Di save betul-betul penjelasan saya ini ya. Oke, kalau kita sudah terbiasa mengatakan bahwa uang mudah didapat atau ternyata saya punya uang, maka sejatinya Anda sedang mengisi itu berulang ke dalam pikiran bawah sadar Anda. Disinilah pada akhirnya magnet itu bekerja. Nah, yang ketiga sekarang, yang ketiga adalah visualisasi itu penting. Tapi visualisasi juga jangan dibuat ribet. Ini semuanya kerjanya itu otomatis. Mulai sekarang untuk 1 bulan ke depan, prakteknya sederhana. Bahagiakan hatimu. Saya jelaskan sedikit tentang bahagia. Bahagia itu bukan loncat-loncat kegirangan, itu senang namanya. Bukan itu definisi dari bahagia. Karena senang itu bagian kecil dari bahagia itu sendiri. Bahagia itu bijaksana menyikapi permasalahan yang ada. Saya tahu Anda punya masalah. Apalagi Anda yang sedang nonton sekarang. Kelihatan banget kalau Anda punya masalah. Iya, kamu yang sedang nonton sekarang. Nggak usah tolak-tolak kanan kiri. Iya, kamu. Nah, kamu yang sedang nonton saya sekarang adalah kamu yang sedang punya masalah tentang rezeki. Itulah alasannya kenapa kamu klik video ini. Jadi, usahakan setiap hari bahagia. Puasa dari yang namanya keluh kesah. Untuk 1 bulan ke depan. Nggak ada pilihan, teman-teman. Nikmati hidupmu. Nikmati itu bukan dengan berbohong kepada diri sendiri. Seperti saya makan goreng pisang yang nggak enak, terus saya bilang enak gitu. Bukan itu. Nikmati itu artinya jalani. Ketika Anda menjelang tidur, dibuat zero ya batinmu itu. Dibuat netral. Nggak ada permasalahan. Nggak ada perasaan yang negatif yang Anda bawa saat Anda tidur. Ini sakral banget, teman-teman. Begitu juga ketika Anda bangun tidur. Cukup Anda bayangkan saja berapapun, atau Anda yakini saja berapapun angka yang Anda inginkan. Ingat, saya ingin mengulang kalimat saya. Tepatnya 3 bulan yang lalu saya mengatakan bahwa keinginanmu, rezeki, uang, itu hanya perkara angka saja. Jadi bagaimana angka itu bisa nempel di pikiran serta turun ke dalam pikiran bawah sadar atau ke hati. Simpel ya. Dan kemudian belajarlah memaafkan siapapun yang terlintas di pikiranmu terlihat oleh mata. Oke, clear di sini. Dan yang terakhir adalah bagaimana Anda bisa mendoakan setiap orang yang terlihat oleh matamu dan terlihat oleh pikiranmu. Artinya siapapun orang yang muncul di pikiranmu, doakan. Yang terakhir yang mau saya sampaikan terkait tentang apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan. Ini ampuh banget, teman-teman. Saya minta 5 saja. Setiap kali Anda ingat omongan saya, perhatikan 5 benda yang ada di sekitarmu. Perhatikan 5 yang bisa Anda dengarkan. Kalau Anda di jalan, mungkin suara sepeda motor, suara saya sekarang, atau mungkin saya mendengar ada orang kayak sedang marut kelapa ya, karena saya di kafe sekarang. 3. Ini oke, suara anak kecil. Itu barusan, mudah-mudahan kedengaran. Ada tetangga kita, orang lain yang sedang duduk di kafe ini, kedengaran suaranya. Present ilmunya di sini. 5 suara, temukan 5 suara yang bisa Anda rasakan. Yang bisa Anda dengarkan maksudnya. Kemudian perasaan.
merasakan. 5 hal yang bisa Anda rasakan. Kalau Anda ngerasa, misal contoh, ini contoh saja, sakit kaki, rasakan itu dan nikmati itu. Misalkan sedang pusing karena mikirin masalah, karena pusing itu nggak ada sebenarnya. Tapi saya coba samakan aja persepsi saya dengan Anda. Pusing, nikmati pusing. Syukuri. Saya sudah jelaskan di video sebelumnya, efek menikmati sakit, om saya itu bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Ya, kalau itu cerita bohong, saya nggak akan ingat cerita saya. Pasti sudah lupa. Intinya, lihat 5 hal, benda, atau apapun. Kemudian dengarkan 5 hal yang terdengar oleh telingamu. Dan rasakan 5 hal yang sedang ada pada dirimu. Rasakan. Contoh, saya merasakan enaknya goreng pisang. Saya merasakan enaknya wedang jahe. Terus saya merasakan kenyamanan saya menyampaikan materi ini. 3 itu, kalau Anda tahu menempatkan pada tempatnya, powerful doamu. Tentang bagaimana memprogram pikiran bawah sadar seseorang yang tadinya beliefnya miskin, entah kenapa dia bisa menjadi orang kaya. Minimal doanya terkait rezeki itu mudah diijabah oleh Allah. Dan saya menggeluti bidang itu. Dan alhamdulillah sangat banyak bisa membantu orang. Dan harapan saya, penjelasan singkat saya ini membantu kamu yang hari ini sedang melototin saya di video ini. Semoga bermanfaat teman-teman. By the way, dalam waktu dekat saya akan selenggarakan sebuah event rutin di Batu, di cafe, tapi tempatnya tempat yang asik untuk belajar, dan itu akan saya adakan rutin. Mudah-mudahan ini bisa membantu. Terima kasih teman-teman. Izin live dulu, izin pamit dulu. Bagus Baraja di sini. Al-Fakir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.